Pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam proses belajar untuk mencapai tujuan belajar dan berfungsi sebagai pedoman bagi para pengajar untuk merencanakan dan melaksanakan aktivitas atau proses belajar. Model pembelajaran juga merupakan strategi yang digunakan para pengajar untuk meningkatkan motivasi belajar, sikap belajar di kalangan siswa agar mampu berpikir kritis, dan memiliki keterampilan sosial dan memiliki capaian hasil yang baik. Istilah model pembelajaran memiliki 4 ciri khusus yang tidak dimiliki oleh strategi tertentu, yaitu yang pertama, rasional teoretik yang logis dan disusun oleh para pengembangnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa yang bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model dapat dilaksanakan dengan baik. Yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Dalam dunia pendidikan, metode pembelajaran telah lama dikenal dan dipakai di negara-negara maju. Di Indonesia, model pembelajaran oleh banyak orang hampir diidentikan dengan metode sehingga menyebabkan pengertian model menjadi kurang jelas. Apalagi jika kita kaitkan dengan banyaknya indikasi menurunnya gairah belajar mahasiswa. Yang pertama ada bagi guru, yaitu yang pertama, memudahkan dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Tujuan yang hendak dicapai, kemampuan daya serap siswa, serta ketersediaan media yang ada. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai alat untuk mendorong aktivitas siswa dalam pembelajaran. Yang ketiga, memudahkan untuk melakukan analisa terhadap perilaku siswa secara personal maupun kelompok dalam waktu yang singkat. Yang kedua ada bagi siswa, yaitu yang pertama, kesempatan yang lebih luas untuk berpikir aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memudahkan siswa untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, mendorong semangat belajar serta keterkaitan mengikuti pembelajaran secara penuh. Yang keempat, dapat melihat atau membaca kemampuan pribadi kelompoknya secara objektif. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu materi tujuan dan fungsi dari model pembelajaran. Baik, saya mulai dari tujuan pembelajaran yang dicapai yang bersifat intelektual, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik, sikap, dan nilai atau gabungan dari semuanya yang bertujuan untuk menentukan model pembelajaran yang sesuai. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi model pembelajaran. Fungsi model pembelajaran adalah pedoman dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembelajaran. Fungsi model pembelajaran sebagai pedoman bagi perancang, pengajar, dan para guru dalam melaksanakan pembelajaran. Adapun contoh dari model pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari yaitu guru menyajikan materi kepada siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelompok model pembelajaran. Ada 4 kelompok. Yang pertama adalah model pengolahan informasi. Model mengajar pengolahan informasi pada dasarnya menitikberatkan pada cara-cara memperkuat dorongan-dorongan internal datang dari dalam diri manusia untuk memahami dunia dengan cara menggali dan mengorganisasikan data, merasakan adanya masalah dan mengupayakan jalan pemecahannya, dan mengembangkan bahasa untuk pengungkapannya. Yang kedua ada model sosial. Model sosial dirancang untuk memanfaatkan fenomena kerjasama. Kerjasama merupakan salah satu fenomena kehidupan masyarakat. Dengan kerjasama, manusia dapat membangkitkan dan menghimpun tenaga secara bersama yang kemudian disebut dengan sinergi. Yang keempat ada model sistem perilaku atau behavioral system. Model ini dikenal pula sebagai model modifikasi perilaku atau behavioral modification. Dasar pemikiran dari kelompok model ini adalah sistem komunikasi yang mengkoreksi sendiri atau yang disebut dengan self-correcting communication system yang memodifikasi perilaku dalam hubungannya dengan bagaimana tugas-tugas dijalankan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya mengenai
macam-macam metode pembelajaran. Ada 3 macam. Yang pertama ada metode pembelajaran langsung. Pembelajaran langsung dapat diartikan sebagai model pembelajaran di mana guru mentransformasikan informasi atau keterampilan secara langsung kepada siswa atau peserta didiknya. Tujuan pembelajaran langsung yaitu dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar terstruktur dan berorientasi pada pencapaian akademik. Yang kedua ada metode pembelajaran berbasis masalah atau PBM. Adalah model pengajaran berdasarkan masalah ini telah dikenal sejak zaman Johann Dewey. Model pembelajaran ini diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah yang autentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan. Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Dan yang terakhir ada model pembelajaran pendidikan matematika realistik Indonesia atau PMRI. Merupakan salah satu pendekatan pembelajaran matematika yang coba menggunakan pengalaman dan lingkungan siswa sebagai alat bantu mengajar primer.